Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita di hari yang baru ini mengikuti ibadah PLT di pagi hari ini. Kita akan memuji dan muliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Kami akan mengikuti ibadah di pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini. Kiranya menjadi korban yang kudus, yang harum berkenan di hadapan Engkau. Kami akan mendengarkan sepatah kata firman-Mu pagi hari ini dalam ibadah pagi lawatan Tuhan.
Berbicaralah Bapa bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat Tuhan yang beribadah dimanapun berada. Kami percaya Tuhan yang memberikan pengertian, pewahyuan, hikmat bagi kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita percaya setiap kita punya yang namanya persoalan, punya yang namanya pergumulan, halangan, masalah yang kita hadapi. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, apapun yang kita hadapi saat ini, itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita memerlukan namanya suatu terobosan dalam kehidupan kita. Dan terobosan itu yang akan membebaskan kita, sehingga kita mengalami lompatan iman yang luar biasa. Nah, seberat apapun yang kita hadapi, masalah pergumulan kehidupan kita, kondisi yang kita hadapi, kita percaya kita punya Allah yang sanggup mengimpartasikan kuasanya, dan Allah sanggup menjadi penerobos dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mika 2 ayat 13. Kitab Mika 2 ayat 13 dikatakan demikian. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Renungan pagi hari ini saya akan berikan judul God is my breakthrough. Allah penerobosku. Nah, dikatakan dalam kitab Mika, penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Nah, kalau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kondisi kehidupan kita saat ini, entah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita perlu yang namanya suatu terobosan, suatu breakthrough, dan kita percaya sumber breakthrough kita adalah God, Allah. Oleh sebab itu di dalam ayat ini, nah kalau kita ingin mengalami God is my breakthrough dalam kehidupan kita, berarti yang pertama kita harus izinkan Allah, kita izinkan Tuhan sebagai penerobos di dalam kehidupan kita. Dikatakan penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Nah kata penerobos ini P-nya besar berarti adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berjalan di depan mereka, Allah sendiri yang menjadi sumber kekuatan terobosan dalam kehidupan kita, dan kita di belakang, di belakang kita mengikuti Tuhan bergerak, kita harus bergerak. Oleh sebab itu mari yang pertama, kalau kita ingin menjadi God is my breakthrough, Tuhan yang menerobos kehidupan kita, izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Izinkan juga Tuhan mengintervensi hidup kita. Mungkin ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang Tuhan intervensi, yang mungkin Tuhan ingin singkirkan dalam kehidupan kita supaya kita mengikuti apa kehendak Tuhan. Bagian kita adalah taat dan mengikuti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, God is my breakthrough terjadi dalam kehidupan kita. Waktu apa? Waktu kita mengizinkan Allah, waktu kita memberikan tempat Tuhan memimpin langkah hidup kita. Mungkin di dalam pelayanan kita izinkan Tuhan yang memimpin menjadi breakthrough, terobosan dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dalam usaha, dalam pekerjaan, kita izinkan Tuhan yang menjadi breakthrough. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang mengintervensi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di ayat 12 dikatakan, dari Mika 2 ayat 12 dikatakan, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Perhatikan di ayat 12, dua kali
Tuhan berbicara, ya, dikatakan dengan sungguh-sungguh aku, bahkan yang kedua dengan sungguh-sungguh aku, dan yang ketiga aku akan menyatukannya. Berarti ada dua tanda, dua pesan, dua kalimat perintah di sini menandakan bahwa Tuhan berkata, aku sungguh-sungguh akan menuntun engkau. Jadi benar-benar Tuhan menjadi guide dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membawa kita masuk di dalam breakthrough-nya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sebagai kepunyaan Tuhan, kalau kita ingin mengalami breakthrough, terobosan dalam kehidupan kita, mari izinkan Tuhan, izinkan Allah mengintervensi hidup kita dan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Di dalam kitab Yakobus 1, ya, Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 dan ayat 12 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, di dalam kita mengalami terobosan bersama dengan Tuhan, ya tidak lepas yang namanya suatu ujian. Tapi melalui kitab Yakobus ini, ya, Yakobus ingin memberikan pesan bagi kita. Ketika kita menghadapi suatu pencobaan, ujian, Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Dikatakan berbahagialah kalau engkau datang dalam pencobaan. Ini adalah kontradiksi, ya, dengan mungkin secara prinsip duniawi. Bagaimana mungkin kita ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kita harus bahagia? Itulah perbedaannya kalau kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita mengizinkan Allah, God is my breakthrough, itu terjadi dalam kehidupan kita, maka ketika kita menghadapi suatu masalah, pergumulan, cobaan, Tuhan berkata, berbahagia. Artinya Tuhan mau berkata, ya tetap bersukacita. Aku akan memberikan pengharapan. Aku akan memberikan jawaban di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah masalah ujian. Tapi aku memberikan suatu pengharapan, jalan keluar. Nah, inilah yang perbedaan umat Tuhan dengan yang lainnya. Kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, walaupun ada banyak cobaan, walaupun ada tantangan masalah, Tuhan berkata berbahagialah. Artinya waktu kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah masalah pergumulan, situasi dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, ya, kita jalani, kita terus menabur, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat tangan Allah yang tidak kelihatan itu akan memberikan terobosan dalam kehidupan kita. Persoalannya, apakah Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan mau membuka hati, mengizinkan Tuhan mengintervensi dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, bagaimana God is my breakthrough itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mengalami God is my breakthrough dalam kehidupan kita, yang kedua, karena ada pekerjaan besar dan penting yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kalau engkau sedang menghadapi ujian, masalah, pergumulan, berarti saudara sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan, suatu pekerjaan yang besar, yang penting, ya, supaya apa? Mengizinkan Allah bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami terobosan demi terobosan bersama dengan Tuhan. Kalau kita diberikan kepercayaan sama Tuhan, melayani Tuhan, atau dalam suatu kepanitiaan di gereja, mari, bukan berarti kita, waduh, saya harus jadi bersusah-susah nih. Enggak, tapi itu adalah suatu kebahagiaan, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin memberikan terobosan bagi engkau. Ada banyak kesempatan.
bahwa Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar dan penting dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita ubah pola pikir kita. Yang pertama, kalau kita ingin mengalami God is my breakthrough, kalau kita ingin mengalami terobosan dalam kehidupan kita, izinkan Allah mengintervensi kehidupan kita. Yang kedua, kenapa? Yang kedua, karena ada pekerjaan besar dan penting yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu kesaksian, ya, true story, ya, di suatu negara, ya, di Amerika Serikat, ya, seorang penulis lagu yang namanya Fanny Crosby, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Nah, dalam ceritanya itu Fanny Crosby lahir, ya, dalam usia 6 minggu. Waktu itu matanya itu mengalami masalah infeksi. Nah, biasanya mamanya Fanny Crosby ini dia punya dokter pribadi. Nah, pada saat itu dokter pribadinya sedang pergi keluar kota. Dan akhirnya dicarilah di kota itu dokter yang lain. Tapi ada suatu dokter yang mengaku dokter. Ya, karena keluarga Fanny Crosby percaya, akhirnya mengizinkan dokter tersebut, ya, mengobati mata Fanny Crosby yang usia 6 bulan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sudah dikasih obat, bukan mengalami kesembuhan, tetapi mata Fanny Crosby yang waktu masih kecil itu, 6 minggu itu, mengalami apa? Mengalami kebutaan, saudara. Ketika Fanny Crosby mengalami kebutaan, ya, mamanya bekerja, sibuk bekerja, akhirnya dia diurus oleh neneknya. Dan puji Tuhan, neneknya dari Fanny Crosby ini, dia dalam masa kecil ini dikasih ayat-ayat firman Tuhan, bagaimana cara berdoa agar imannya bertumbuh dan kuat. Singkat cerita, Fanny Crosby, ya, dia menjadi pribadi yang kuat, yang benar-benar dia memiliki iman yang teguh, yang memiliki kekuatan yang luar biasa dari setiap didikan dari neneknya. Dan akhirnya Fanny Crosby dengan mata yang buta secara permanen karena kesalahan dokter, akhirnya dia menjadi sekolah, keinginan dia, saya harus sekolah. Akhirnya dia sekolah di suatu institut yang khusus untuk orang-orang buta. Dan luar biasa, Fanny Crosby ini dengan keterbatasan fisik karena dia mengalami kebutaan, ya, dia bisa menulis puisi, dia menulis syair lagu, ya, dan dia juga seorang anak yang pandai memainkan semua jenis alat musik. Dan luar biasanya dalam sejarah kehidupannya, Fanny Crosby mencatat 9.000 syair lagu rohani, saudara. Luar biasa. Dan ada salah satu lagu yang terkenal, ya, ciptaan Fanny Crosby, yaitu Ku Berbahagia Yakin Teguh, dalam Kidung Jemaat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan lagunya Fanny Crosby ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kesaksian ini menguatkan kita. Mungkin Fanny Crosby punya masalah, pergumulan masalah yang hidapi, tapi Fanny Crosby, ya, mengizinkan Tuhan mengintervensi. Dengan keterbatasan fisiknya, Tuhan bisa memakai karena ada pekerjaan besar, penting, dan Tuhan ingin berkarya bagi Fanny Crosby. Dan pujian syair lagu itu menjadi berkat kekuatan iman bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan dimanapun berada, mari biarlah kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan ada pekerjaan besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. God is my breakthrough. Kita akan akhiri renungan kita pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian ciptaan Fanny Crosby, Ku Berbahagia Yakin Teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan, aku bernyanyi bahagia
aku berbahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Saudara, ini pujian sangat indah di tengah keterbatasan Fanny Crosby, tapi dia mau mengizinkan Tuhan mengintervensi hidupnya. Bahkan Tuhan memberikan pekerjaan yang besar dan penting, menjadi seorang pencipta lagu, pemain musik yang luar biasa. Ada 9.000 syair lagu rohani yang ditulis oleh Fanny Crosby dan memberkati jemaat Tuhan. Kiranya renungan singkat kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat renungan singkat pagi hari ini. Biarlah di pagi hari ini dan sampai seminggu ke depan, Engkau yang menjadi Tuhan memimpin hidup kami. God is my breakthrough itu terjadi dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami dipercayakan oleh Tuhan, kami percaya ini ada suatu pekerjaan besar dan penting, dan Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kami. Sekalipun ada banyak penentang, sekalipun ada banyak yang menentang, penghalang, tapi kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Biar itu menjadi berkat bagi kami dan memimpin tuntunan kehidupan kami selama seminggu ke depan kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini sedang bekerja, sedang sekolah, membuka usahanya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dengan kunci Daud di dalam nama Yesus, segala pintu-pintu berkat terbuka Efata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kekasih Tuhan dimanapun kau berada, terima berkat Allah pagi hari ini. Bersama dengan Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. God is my breakthrough terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.